Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam jumpa kembali dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penyetaraan reaksi redoks dengan metode ion elektron atau metode setengah reaksi. Kita langsung saja pada contoh-contoh. Di sini ada penyetaraan dalam dua cara, yaitu dalam suasana asam dan dalam suasana basa. Kita langsung saja masuk pada contoh dalam suasana asam. Pada penyetaraan reaksi redoks dengan metode ion elektron pada suasana asam, maka yang pertama adalah kita tentukan dulu pasangan yang mengalami reduksi dan pasangan yang mengalami oksidasi. Di sini dari contoh soal, kita lihat di situ adalah MnO2 atau mangan 4 oksida direaksikan dengan ion Br, kemudian dia akan menghasilkan gas Br2 dan ion Mn2+. Dari sini kalau kita lihat pasangannya MnO2, ini Mn biloxnya berarti kalau O-2 pada umumnya kali 2-4 supaya 0 maka Mn adalah plus 4. Sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah plus 2. Maka spesies yang mengalami reduksi adalah MnO2 direduksi menjadi Mn2+. Sedangkan Br- ini -1 karena muatannya -1 ini ion, kemudian kalau dia molekul unsur maka biloknya 0 sehingga Br- mengalami oksidasi menjadi Br2. Langkah yang kedua adalah menyetarakan unsur yang berubah biloks. Mn jumlahnya di kiri 1, di kanan 1. Br di kiri 1, di kanan 2 supaya sama, yang di kiri kalikan 2 sehingga Mn di kiri 2, di kanan 2. Langkah yang ketiga adalah menyetarakan jumlah oksigen. Pada suasana asam, spesies yang kekurangan oksigen ditambahkan air sebanyak selisih oksigennya. Di sebelah kiri oksigennya 2, sebelah kanan tidak ada, berarti selisih 2 oksigen. Maka yang sebelah kanan tambahkan 2 molekul air atau 2H2O. Sedangkan spesies yang sebelahnya atau yang kiri, karena tambahkan H2O, maka di kiri tambahkan H+. Pada suasana asam, tambahkan H+. Sebanyak 2 kali penjumlahan air. Kalau air ditambahkan 2, maka H+-nya adalah 4. Kita jumlah di sini adalah 4H+. Oke. Hidrogennya sama, oksigennya sama. Kita lihat muatan. Spesies sebelah kiri muatannya adalah 4+. 4 kali plus 1 yaitu 4+. Sedangkan sebelah kanan 2+. Yang sebelah kiri muatannya lebih besar daripada sebelah kanan. Supaya sama, maka karena tambah yang di sebelah kiri tambahkan elektron sebanyak selisihnya. Di sini 4+ dikurangi 2 jadinya 2+. Muatan kanan dan kiri sama, kita pindah ke yang bawah. Yang bawah 2 Br- berarti muatannya -2. Sebelah kanan Br2 berarti muatannya 0. Maka muatannya yang lebih besar ditambahkan elektron sebanyak selisih muatannya. Supaya sama berarti tambahkan 2 elektron. Kita lihat pada reduksi menyerap 2 elektron, pada oksidasi melepas 2 elektron. Berarti reaksi sudah sama untuk jumlah elektron yang dilepas maupun yang diserap. Di sini spesies sebelah kiri ada 2 elektron, sebelah kanan 2 elektron. Spesies yang unsur yang sama atau senyawa sama atau ion yang sama pada spesies yang berbeda, sebelah kiri, sebelah kanan, maka bisa dicoret. Jadi kalau di kiri dan di kanan itu jenisnya sama, maka bisa dihilangkan. Tidak ada lagi yang sama sebelah kiri kanan, maka bisa dijumlahkan dari reaksi reduksi tambah reaksi oksidasi. MnO2 jumlahnya 1 kita turunkan. Ditambah 2 Br-, berarti di sini kalikan 2 molekul koefisiennya. Kemudian ditambahkan 4H+. Yang sebelah kiri sudah habis, kita lihat yang sebelah kanan. Di sini Br2, kemudian Mn2+, ditambahkan 2H2O. Langkah terakhir untuk mengetahui apakah penyetaraan kita sudah benar atau belum, kita cek jumlah unsur dan muatan. Mn di kiri 1, di kanan 1. O di kiri 2, di kanan 2, karena ini 2 kali 1.
kemudian BR-nya di kiri 2, di kanan 2, hanya di kanan 4, di kiri 4. Muatan yang terakhir, 4 plus dikurang 2, atau 4 plus ditambah min 2, berarti plus 2. Ini muatannya plus 2. Berarti persamaan reaksi sudah setara. Itu contoh penyetaraan dalam suasana asam, soal nomor 1. Kita lihat pada soal nomor 2, masih dalam suasana asam. Pertama, kita cek dulu piloks unsur yang berubah. Jadi untuk mengetahui manakah pasangannya reduksi dan manakah pasangan yang oksidasi. Kita cek di sini CR. CR ini 7 kali min 2 karena oksigen umumnya muatannya min 2 atau biloksnya min 2. Min 2 kali 7 adalah min 14. Ditambah berapa supaya 2 min? Maka supaya min 2 sisanya, min 14 tambahkan 12. 12 ini adalah punya dari CR jumlahnya 2. Maka kalau 1 CR, muatannya adalah 6 atau biloksnya adalah 6. Kemudian di sini sesuai muatannya plus 3. Maka ketemu yang mengalami reduksi adalah CR2O7, 2 min menjadi CR3+. Sebaliknya, S di sini adalah min 2 karena H umumnya plus 1. Di sini sendirian 0, maka H2S mengalami oksidasi, yaitu H2S berubah menjadi S. Setelah kita memisahkan kelompok reduksi dan oksidasi, maka kita samakan unsurnya dulu. Jadi unsur yang berubah biloks kita samakan. CR di kiri 2, di kanan 1, maka supaya sama kalikan 2. Sedangkan S di kiri 1, di kanan 1 sudah sama. Setelah itu baru kita samakan oksigen. Pada suasana asam, spesies yang kekurangan oksigen kita tambahkan air, yaitu karena di sini O-nya 7, ini tidak ada O, berarti selisihnya 7H2O. Maka 7 oksigen, maka di sini tambahkan 7H2O. Oke, supaya jumlah oksigennya sama, yaitu 7. Maka pada spesies yang kiri atau bagian kiri, karena tambahkan H2O, maka kiri tambahkan H2O sebanyak 2 kalinya, yaitu 14H+. Oke, setelah kita tambahkan 14H+, kita cek muatannya. Muatan di kanan 2 kali 3 plus berarti 6 plus atau plus 6. Ini 2 min, ini plus 14. Plus 14 dikurangi 2 adalah 12. Maka supaya sama-sama 6, ini harus tambahkan 6 elektron atau dikurang 6. Sehingga muatan kiri sama dengan muatan kanan, yaitu plus 6. Kemudian kita lihat yang di bawah. Ini S-nya 1, ini kita samakan hanya dulu, ini hanya 2, ini kalikan 2. Oke, jadi S-nya sama, hanya sama. Sekarang muatan. Muatan di kiri tidak ada atau 0, di kanan 2 plus. Supaya sama, muatannya yaitu 0, maka tambahkan 2 elektron. Jadi plus 2 dikurang 2 sama dengan 0. Kalau kita lihat dari jumlah elektron yang diserap dan elektron yang dilepas, ini berbeda, maka supaya sama kita kalikan yang atas kalikan 1, yang bawah kalikan 3, supaya hasilnya sama-sama 6 elektron. Jadi yang diserap 6 elektron, yang dilepas 6 elektron. Maka kalikan 3. Oke, setelah kita cek di sini reduksi 6 elektron. Karena 6 kali 1, 6. Oksidasi 2 kali 3 yaitu 6. Di kiri ada 6 elektron, di kanan ada 6 elektron, bisa kita coret. Kemudian kita lihat jumlah H. Reduksi ini hanya 14 kali 1, 14. Sedangkan oksidasi 2H+, jadi H+ di kiri dan H+ di kanan. Maka H+ di kiri di sini kalikan 3 adalah 6. Ini kalikan 3 berarti 6. Ya, jadi 2 kali 3 berubah menjadi 6. Asal dari 2 kali 3. Di kiri ada 14 H+, di kanan ada 6 H+. Maka karena sama, kita coret 6. H+-nya berarti habis. Yang kanan 6 H+ habis, berarti yang kiri ini dikurang 6. Jadi dikurang 6. Maka sisanya adalah 14 dikurang 6, yaitu 8. Jadi nanti sisanya ada 8 H+, kita tulis dulu 8 H+ di sini.
Oke. 14 dikurang 6 udah 8. Oke, sekarang kita lanjutkan yang H plusnya kita cek sudah, tidak ada lagi unsur yang sama, maka baru kita jumlahkan. Reduksi dan oksidasi. Ce2O72 min kali 1. Berarti di sini 1. 1 sebagai koefisien, tidak usah ditulis. Kemudian H2S kalikan 3, berarti sini kalikan 3. Oke, terus kita lihat tadi 14 H plus dikurangi 6 jadinya 8 H plus. Sebelah kiri sudah habis, kita lihat sebelah kanan. 2Cr3 plus, kita tuliskan koefisiennya. Kemudian S, 1 kalikan 3, berarti di sini 3. H2O-nya, di sini jumlahnya adalah 7. Langkah terakhir, kita cek jumlah unsur dan muatan. Cr di kiri 2, di kanan 2. H di kiri 6, di kanan H di kiri di sini adalah 6, tambah 8, 14. 7 kali 2, 14. O-nya di kiri 7, di kanan 7, S-nya di kanan 3, di kiri 3. Terakhir muatan, 8 plus dikurangi 2 adalah 6. Ini 2 kali 3, 6. Berarti muatan sama, jumlah unsur sama, reaksi sudah setara. Itu adalah penyetaraan reaksi redoks dalam suasana asam dengan menggunakan metode ion elektron. Sekarang kita masuk pada penyetaraan dalam suasana basa dengan metode ion elektron atau setengah reaksi. Oke, sekarang kita masuk penyetaraan reaksi redoks dalam metode ion elektron dalam suasana basa. Sama dengan penyetaraan reaksi dalam suasana asam, yang pertama kita cek dulu unsur yang mengalami reduksi dan unsur yang mengalami oksidasi atau spesies yang mengalami reduksi dan oksidasi. Kalau kita lihat di sini O adalah min 2 biloxnya supaya harusnya min 1 karena dia ion maka Cl-nya harus plus 1. Jadi plus 1 tambah min 2 adalah min 1. Ini min 1 iminnya karena sesuai muatan berarti ini juga min 1 maka molekul unsur adalah 0. Ketemu di sini ClO min mengalami reduksi menjadi Cl min. Kemudian yang oksidasi I min menjadi I2. Setelah ketemu pasangan reduksi dan pasangan oksidasi, kita setarakan unsur yang berubah bilog. Yang di ke atas Cl-nya 1 kiri, 1 kanan, sudah sama. Oksidasi 1 kiri, 2 kanan, maka yang kiri kalikan 2. Setelah itu kita samakan jumlah oksigen. Kalau pada suasana basa, spesies yang kelebihan oksigen atau lebih banyak jumlah oksigennya ditambahkan air sebanyak selisih oksigen. Di kiri O-nya 1, di kanan tidak ada, berarti selisih 1, maka yang kelebihan oksigen kita tambahkan air sebanyak 1 karena selisih oksigennya adalah 1. Oke, otomatis yang sebelah kanan dalam suasana basa kita tambahkan OH- sebanyak 2 kali penambahan air. Kalau air ditambahkan 1, maka OH- sebanyak 2. Oke. Setelah kita samakan jumlah H dan O, maka kita samakan muatannya. Bagaimana cara menyamakan muatan? Maka kita lihat muatan di kiri dan muatan di kanan. Kita lihat dulu, muatan di kiri adalah min 1. Ini tadi H2O. Kiri min 1, di kanan min 1 tambah min 2, berarti min 3. Supaya sama min 3 di kiri dan kanan, maka yang di kiri tambahkan 2 elektron. Kemudian yang bawah kiri 2 elektron 2 min, maka di kanan tambahkan 2 elektron. Jadi sama-sama min 2. Kita lihat elektron yang diserap 2 elektron, yang dilepas 2 elektron. Karena sudah sama jumlah elektron yang diserap dan dilepas, maka tinggal kita coret yang kiri dan yang kanan. Kemudian kita jumlahkan reaksi reduksi dan oksidasinya. ClO min, koefisiennya 1, kemudian 2 I-, kita tuliskan koefisiennya, kemudian H2O. Menjadi Cl- ditambahkan I2 ditambahkan 2OH-. Setelah kita jumlahkan, kita cek untuk mengetahui apakah kerja kita sudah
benar atau masih belum. Cl di kiri 1, di kanan 1. O di kiri 1 tambah 1, 2, di kanan 2. I-nya di kiri 2, di kanan 2. Kemudian hanya di kiri 2, di kanan 2. Yang terakhir muatannya, ini 2 min ditambah min 1 berarti min 3. 2 min tambah min 1 sama dengan 3. Berarti penyetaraan kita sudah benar atau sudah selesai. Kita masuk pada contoh yang kedua. Sama dengan langkah yang nomor 1, kita cek dulu pasangan yang mengalami reduksi dan oksidasi. Kalau misalnya kita sudah bisa menentukan blok, tidak usah kita tulis bloknya juga nggak ada masalah. Kalau di sini kita lihat AS, di sini berarti dia min 5, dia min 2 kali 4 min 8 ditambah 5 berarti dia min 3, berarti AS di sini plus 3, plus 5. Plus 5 asalnya dari min 8 ditambah 5 yaitu min 3. Di sini plus 4. Kenapa plus 4? Karena O-nya 2 kali min 2. Sudah ketemu pasangannya reduksi, berarti Cn-nya di sini mengalami oksidasi. Ya, kita masukkan. Di sini N-nya adalah biloknya, nanti kita lihat ya. Jadi seandainya kita sudah bisa memprediksi mananya reduksi dan oksidasi, kita tidak usah menuliskan biloksnya juga tidak masalah. Jadi reduksi di sini ASO43- berubah menjadi ASO2, kemudian CN- dioksidasi menjadi CNO-. Kita samakan dulu jumlah unsurnya. AS1 kanan 1 kiri, jadi kanan 1 kiri 1. Kemudian N-nya juga sudah sama atau C-nya sudah sama, berarti kita samakan jumlah oksigen dengan menambahkan air atau H2O pada suasana basah di yang kelebihan oksigen. Spesi di kanan itu O-nya 2, di kiri 4, maka yang kiri lebih besar 2 kali, maka kita tambahkan 2H2O karena selisihnya adalah 2 oksigen. Sekali lagi yang tambahkan air adalah yang mempunyai oksigen lebih besar pada suasana basah. Kemudian kalau yang di kiri tambahkan H2O, maka suasana basah tambahkan OH- sebanyak 2 kali penambahan air. Kalau di kiri tambahkan 2H2O, maka di kanan tambahkan 4 OH-. Selanjutnya, kita samakan muatan. Muatannya di sini 3-, di sini 4-. Berarti supaya sama tambahkan 1 elektron. Kemudian Cn, di sini oksigennya tidak ada, di kanan 1, maka selisih 1 oksigen, maka tambahkan 1 H2O. Sehingga yang sebelah kiri kita tambahkan 2 OH- supaya jumlah O dan H-nya sama. Setelah kita samakan jumlah H dan O, maka kita samakan muatan. Sebelah kiri min 1 tambah min 2 min 3. Sebelah kanan min 1. Supaya sama tambahkan 2 elektron. Maka muatannya sama-sama min 3. Pada peristiwa reduksi menyerap 1 elektron. Oksidasi melepas 2 elektron. Karena belum sama yang dilepas dan yang diserap, maka disamakan atas kalikan 2, bawah kalikan 1. Kita cek elektronnya di kanan berarti jadi 2 ya, karena di sini 2 kali 1, 2 elektron di kiri, 2 elektron di kanan kita coret. Kemudian di sebelah kiri kita jumlah dulu, nanti yang sama spesinya bisa kita coret ya. Ini ASO43- kalikan 2 berarti di sini koefisiennya menjadi 2. Kemudian CN- kalikan 1 tetap. H2O. Kita cek H2O. H2O di sebelah kiri itu jumlahnya 2. Kali 2 berarti 4. Ini 2 kali 2 adalah 4. Ini bisa dicoret, tuliskan 4 menjadi 4 ya, karena 2 kali 2 tanda panah. Nah, kemudian yang di sebelah kiri ada 4 H2O, di sebelah kanan 1 H2O, berarti bisa dicoret yang jumlahnya lebih sedikit habis. Kita coret habis. Maka di sini dikurang 1. 4 dikurang 1 berarti nanti tinggal
3H2O. Kita cek, sebelah kiri ada 2 OH-, di kanan ada 4 OH- kali 2. Berarti di sini kalikan 2 menjadi 8. Kita cek, ada 8 OH di sebelah kanan, 2 di sebelah kiri, maka yang jumlahnya lebih sedikit habis. Nah ini 8 dikurang 2, jadi nanti OH-nya tinggal 6. Nah, sekarang spesies yang lain, kita cek yang sebelah kiri sudah habis, sekarang yang sebelah kanan. CNO- kalikan 1, berarti tetap 1 di sini. ASO2 kalikan 2. Nah. Oke, sudah habis yang dijumlahkan, maka terakhir kita cek jumlah unsur yang berubah, jumlah unsur yang lain, dan muatannya. C di kiri 1, di kanan 1. N di kiri 1, di kanan 1. AS di kiri 2, di kanan 2. H di kiri 6, di kanan 6. O di kiri, ini 8, ditambah 3, 11. Ini 4, tambah 1, 5, tambah 6, 11. H sudah sama, O sama, AS dan N sama, serta C, maka tinggal muatan. Min 1 ditambah min 6 berarti min 7. Min 1 tambah min 6 berarti min 7. Berarti penyetaraan kita sudah selesai karena sudah benar. Oke, itu tadi pembahasan kita mengenai penyataan reaksi dengan metode ion elektron dalam suasana asam dan basa. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam pembahasan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.